Shalom anak-anak semua. Pada saat ini Ibu akan menjelaskan mengenai hasil dan juga cara dari pengerjaan soal tryout hari ini. Sebelumnya Ibu mau mengucapkan terima kasih untuk anak-anak semua yang sudah mengerjakan soal dengan mandiri dan jujur. Apapun hasil kalian, entah itu baik ataupun buruk, Ibu bersyukur untuk itu semua. Karena itu artinya kalian sudah bisa mengetahui kemampuan kalian masing-masing. Dan saat ini Ibu mau perlihatkan kepada kalian pertanyaan apa saja yang banyak anak-anak itu keliru. Jadi anak-anak banyak keliru di pertanyaan nomor 2, 6, dan 7. Untuk nomor 2, pertanyaannya adalah berapakah bentuk sederhana dari pecahan ini? 18/90. Di sini untuk nomor 2, anak-anak banyak menjawab. Banyak yang menjawab benar ya. Ada 16 orang yang menjawab benar. Lalu untuk jawaban yang lain, ada anak-anak yang menjawab untuk pilihan C. Ya, sebanyak 10 orang. Pilihan C itu jawabannya adalah 9/45. Kenapa jawaban 9/45 ini kurang tepat? Tapi yang lebih benar adalah jawaban yang B. Baik, mari Ibu akan menjelaskan kepada kalian. 18/90. Sekali lagi Ibu ingatkan, untuk dapat mengerjakan soal-soal ini dengan lancar dan mudah, kuncinya adalah hafal perkalian dan pembagian. Di sini kita kembali lihat soal. Soal bilang bentuk sederhana. Sekali lagi ada kata sederhana. Sederhana itu artinya kita mengecilkan dari pecahan yang nilainya sebesar ini. Kita mau buat nilainya menjadi sangat kecil, bahkan sudah tidak bisa dibagi lagi. Ingat, jadi kata kuncinya adalah mengecilkan, dan tidak bisa dibagi lagi. Itu dua kata kunci yang harus kita ingat ketika menyederhanakan. Jadi sekarang kita bisa lihat dari kedua nilai ini, baik dari pembilang dan penyebutnya, kira-kira kedua angka ini dapat dibagi oleh bilangan yang sama, yaitu bilangan berapa? Kalau anak-anak sudah hafal perkalian, pasti anak-anak langsung kelihatan bahwa kedua bilangan ini bisa dibagi dengan angka 9. Mengapa? Karena kalau kita ingat perkalian 9 dikali 2 itu adalah 18. Sementara 9 dikali 10 itu adalah 90. Nah, perhatikan ya, 18 dan 90. 18 dan 90. Mereka ada di perkalian 9. Artinya, kedua bilangan ini, yaitu pembilang dan penyebutnya ini bisa dibagi 9. Maka kita bagi mereka dengan 9. Ketika dibagi 9, 18 bagi 9 berapa hasilnya? 2. Di bawah 90 bagi 9 hasilnya 10. Setelah sampai di sini, ini adalah jawaban yang benar. Tapi tidak sepenuhnya benar. Karena sekali lagi kita akan mencari hasil yang paling sederhana. Hasil yang sederhana. Kalau dia masih bisa dikecilkan, masih bisa dibagi, berarti kita belum berhenti. Lihat ini kuncinya, ya, key-nya ya. Apa key-nya? Yaitu tidak bisa dibagi lagi. 2/10 masih bisa dibagi oleh bilangan yang sama, yaitu apa anak-anak? Ya, kalian tahu ya, kalau kalian hafal perkalian ini sangat mudah, yaitu masih bisa dibagi 2, dan di bawah pun juga dibagi 2. 2 dibagi 2 hasilnya adalah 1/10 bagi 2 hasilnya 5.
sampai di 1/5, apakah kita masih bisa membaginya lagi dengan bilangan yang sama? Sudah tidak bisa ya, kecuali dibagi 1, jelas. Tapi dibagi 1 tidak akan merubah hasilnya. Hasilnya tetap akan jadi 1/5. Jadi dibagi 1 itu tidak akan merubah apapun. Bagaimana dengan dibagi 2? Dibagi 2 juga tidak bisa karena 1 sudah tidak bisa dibagi 2, 5 pun juga tidak bisa dibagi 2. Artinya sudah selesai. Inilah jawabannya, yaitu yang ada di pilihan B. Banyak yang menjawab pilihan C. Mengapa pilihan C itu tidak tepat atau kurang tepat? Mari Ibu jelaskan ya. Mungkin anak-anak ada yang melakukan seperti ini sehingga mendapatkan hasil B, yaitu 9/45. Mungkin anak-anak ada yang membaginya dengan 2. 18 bagi 2, 90 bagi 2. Sehingga hasilnya adalah 9/45. Nah, ini Bu, jawabannya ada B. Tapi kenapa saya salah? Kenapa salah atau kurang tepat? Karena 9/45 masih bisa dibagi lagi anak-anak. Ya, sekali lagi ingat key-nya ya, kuncinya. Kita harus berhenti di jawaban yang paling tepat itu ketika tidak bisa dibagi lagi. 9/45 masih bisa dibagi, sangat bisa. Dibagi berapa? Dibagi 3. Dari mana Ibu tahu 45 bisa dibagi 3? Ya, kita bagi bersusun. 45, anak-anak sudah tahu kan pembagian bersusun, dibagi 3. 4 dibagi 3 adalah 1. 1 dikali 3 yaitu 3. Dikurangi 4 dikurangi 3 hasilnya 1. 5-nya turun menjadi 15. 15 dibagi 3 adalah 5. 5 dikali 3 adalah 15. Dikurangi menjadi 0. Jadi 45 dibagi 3 adalah 15. Nah, masih bisa kan? Masih bisa ternyata anak-anak. 9 dibagi 3 berapa? 3. Sampai di sini, apakah jawaban 3/15 ini sudah selesai? Jawabannya adalah tidak atau belum. Karena 3/15 masih bisa dibagi lagi. Jadi, Ibu mau bilang begini, kalau anak-anak tadi caranya mau membagi 2 duluan, itu tidak salah. Benar, tetapi ketika anak-anak berhenti saja sampai di sini, jawabannya menjadi salah. Kalau tadi awalnya pertama Ibu bagi dengan 9 ya, Ibu bagi di atas ini dengan 9, di bawah dibagi 9. Lalu anak-anak, oh Ibu, saya maunya bagi dengan 2. Boleh saja dibagi dengan 2. Tapi ketika dibagi dengan 2, kalian tidak boleh berhenti di 9/45. Kalian harus membagi terus hasilnya sampai tidak bisa dibagi lagi. Nah, 3/15 ini masih bisa kita bagi lagi dengan bilangan yang sama, yaitu berapa? Ya, kalau kalian hafal perkalian, kalian tahu pasti ini bisa dibagi dengan 3. Pembilang dibagi 3, penyebut dibagi 3. Sehingga hasilnya adalah 3 dibagi 3, 1, 15 dibagi 3, 5. Sampai di sini, apakah hasil ini sudah tidak bisa dibagi lagi? Ya, hasilnya sama seperti cara Ibu pertama tadi ya. Hasilnya adalah 1/5. 1 sudah tidak bisa dibagi 2. 5 juga tidak bisa dibagi 2. 1 tidak bisa dibagi 3. Dan 5 juga tidak bisa dibagi 3. Jadi perhitungan kita sampai di sini dan inilah jawaban kita, yaitu 1/5. Jawaban 1/5 ada di pilihan B. Ya, ada di pilihan B. Jadi B adalah jawaban yang paling tepat. Oke anak-anak, kita akan ke nomor berikutnya yang paling banyak anak-anak kurang tepat, yaitu di pertanyaan nomor 6. Manakah pecahan yang senilai? Untuk soal nomor 6, kebanyakan dari anak-anak menjawab benar ya, C, sebanyak 14 orang, tapi ada 11 orang yang menjawab A. Mari kita lihat nomor 6.
Nomor 6 tadi jawabannya C, tapi banyak yang memilih A ya. Nomor 6 jawabannya adalah yang benar C, tapi banyak yang memilih A. Coba kita telaah satu per satu. Mengapa jawaban A ini adalah jawaban yang kurang tepat? Dan jawaban C adalah jawaban yang paling tepat. Nomor 6, manakah pecahan yang senilai? Jadi kita disuruh mencari manakah dari pasangan-pasangan ini yang pecahannya itu senilai. Kita coba satu per satu misalnya ya. Dari pilihan A, 5 per 6 dan 15 per 24. Kita tulis dulu. 5 per 6 apakah senilai dengan 12 per 24? Apakah mereka memiliki hubungan perkalian atau pembagian yang nilai yang sama? Sekarang anak-anak perhatikan mana yang angkanya lebih besar. Mana yang angka-angkanya lebih besar? 5, 6, di sini 12, 24. Berarti yang ini. Sekarang anak-anak perhatikan ya. Dari 5 kita mau rubah jadi 12. Artinya di apa? Dikali atau dibagi? Artinya dikali, karena 5 adalah angka yang kecil, mau dirubah menjadi 12. Itu berarti dikali, karena 12 angka yang lebih besar daripada 5. 5 dikali berapa jadi 12? Tanda tanya, kita tidak tahu ya. Tidak ada perkalian 5 yang hasilnya 12. Tidak bisa. Kalau yang di bawahnya bagaimana? 6 dikali berapa jadi 24? 6 dikali 4. Oke. Kalian masih ingat aturan di pecahan yang adil? Matematika adil adalah ketika di bawah dikali 4, di atas harus dikali 4. 5 dikali 4 apakah 12? Jawabannya salah. Seharusnya kalau di bawah dikali 4, di atas kali 4, 5 kali 4 seharusnya di sini adalah angkanya 20. Tapi di sini hasilnya 12. Seharusnya di sini 20 ya. Tapi soal menulis di sini hasilnya 12. Jadi pilihan A itu bukanlah pecahan yang senilai. Kita langsung lihat ke pilihan B. 3 per 4 dan 9 per 8. 3 per 4 dan 9 per 8. 3 per 4 sama dengan 9 per 8. Benarkah? Menjadi suatu pertanyaan. 3 dikali berapa menjadi 9? 3 dikali 3. 4 dikali berapa jadi 8? 4 dikali 2. Apakah angkanya sama antara mereka berdua, yang atas dan bawah? Tidak sama. Berarti mereka tidaklah memiliki hubungan senilai. Kenapa? Ingat, karena yang memiliki hubungan senilai itu harus dikali atau dibagi dengan bilangan yang sama. Oke? Lalu, B, berarti B lewat ya. C, kita lihat C. 2 per 7 dan 10 per 35. 2 per 7 dan 10. 2 per 7 sama dengan ya, bukan dan, sama dengan 10 per 35. Apakah dia senilai? 2 dikali berapa jadi 10? Sekali lagi, Ibu tanya. Sekali lagi, mungkin ada yang bertanya, Ibu, kenapa kita mengalihkan? Kenapa tidak kita bagi? Sekali lagi, Ibu jelaskan. Angka 2 dan angka 10, manakah yang lebih besar? Tentu saja angka 2 ya. Tentu saja angka ini. Ibu tanya hanya angkanya ya, Ibu tidak tanya pecahan mana yang lebih besar. Kalau Ibu tanya pecahan lebih besar, berarti itu misalkan seperti ini, 1/3 kurang dari 2/3. Nah, ini pecahan mana yang lebih besar? Berarti ini ya, pecahan ini.
Sekarang yang ibu tanya sama kalian adalah angka mana yang lebih besar di antara pembilang-pembilang ini, 2 atau 10? Lebih besar 2. Dari 2 menjadi 10, dari kecil menjadi besar, itu artinya dikali, tidak mungkin dibagi. Karena dibagi itu memperkecil, ya. Jadi 2 ini kita kali berapa jadi 10? Dikali 5. Lalu 7 ini dikali berapa jadi 35? Dikali 5. Apakah mereka dikalikan dengan bilangan yang sama? Ya, mereka dikalikan 5, bilangan yang sama. Oke, berarti mereka memiliki hubungan senilai, ya. Mereka memiliki hubungan senilai. Oke, kita sudah dapat jawaban yang tepat untuk nomor 6, yaitu pilihan C. Ya, ini dia. 2/7 sama dengan 10/35. Bagaimana dengan yang D? Tidak perlu kita tes lagi karena kita sudah dapat yang senilai. Jadi kita tidak perlu lagi tes yang ini, ya, itu menghabiskan waktu. Berikutnya kita lihat pertanyaan yang sedikit dijawab benar. Nah, ini dia. Nomor 7, hanya 8 orang yang menjawab benar dari 31 orang. Kita lihat nomor 7, ini dia. Rupanya banyak anak-anak yang terkecoh dengan pertanyaan ini, ya. Padahal pertanyaan ini sangat gampang. Kalau kalian bisa menjawab untuk pertanyaan ini, gambar ini ya, nomor 5, dan gambar ini, nomor 1, harusnya kalian bisa jawab nomor 7. Caranya, bagaimana kita bisa tahu hubungan kedua gambar ini? Adalah kita tulis dulu bentuk pecahannya. Tulis dulu bentuk pecahannya. Gambar A. Bagaimana kita menuliskan gambar A ini di dalam pecahan? Berapa potongkah mereka? Ayo kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mereka ada 8 potong. Nah, lalu kita perhatikan yang warna hijau. Yang warna hijau, yang berwarna ya, itu ada 2. 1, 2. Ya. Jadi kita tulis 2/8. 2 dari 8 bagian. Lalu yang gambar B, ini gambar A ya. Jadi gambar A itu sama dengan 2/8. Lalu yang gambar B, perhatikan berapa potong mereka? 1, 2, 3, 4. Ada 4 potong. Lalu ya, yang diisi warna berapa? 1. Jadi 1/4. Ya, ini yang gambar B. Sekarang kita bandingkan keduanya antara 2/8 dan 1/4. Apakah hubungannya? Tadi A sama dengan 2/8, lalu yang B 1/4. Nah, kalau kita membandingkan berarti kita butuh titik-titik di tengah. Ini namanya membandingkan karena kita mau tahu tanda apa yang kita butuhkan di tengah. Bagaimana cara membandingkan pecahan? Nah, inilah yang ibu maksud ya. Ini namanya membandingkan pecahan, bukan membandingkan angka ya, membandingkan pecahan. Jadi, semuanya ini kita bandingkan sama semuanya yang di sebelah kanan ini. Bagaimana cara membandingkannya? Masih ingat tahapan yang harus dilakukan? Tahapan yang harus dilakukan adalah samakan penyebut. Tidak bisa dan tidak akan pernah bisa terjadi kita membandingkan keduanya ini kalau penyebut di bawahnya tidak sama. Jadi kita samakan dulu. Kita sepakat dulu, 8 dan 4 kita samakan di mana? 8 dan 4, kalau kalian lihat angka 8 di sini dan angka 4 di sini, langsung kalian ingat perkalian 8, perkalian 8 sama perkalian 4.
Di dalam perkalian 8 dan perkalian 4, apakah kalian menemukan jawaban yang sama di dalam hasil perkalian 8 dan perkalian 4? Iya, saya menemukan hasil yang sama, Bu. Adalah ketika 8 itu dikali 1, dia sama dengan 8. Lalu 4 itu dikali 2, dia adalah sama dengan 8. Nah, jadi sama-sama hasilnya di bawah 8. Ingat, matematika itu adil, jadi di bawah kali 1, di atas juga kali 1. Tadi soalnya berapa di sini? 2 ya? 2 kan di sini. Nah, ini 2. 2. Lalu soalnya di sini berapa? 1. 1 dikali, di bawah dikali 2, jadi di atas juga dikali 2. Sama dengan 2 per 8. Kenapa, Bu? Karena 2 kali 1 itu 2. 8 kali 1 itu 8. Titik, titik, titik. 1 kali 2, 2 per 4 kali 2, 8. Apakah hubungan di antara 2 per 8 dan 2 per 8? Lihat, mereka itu sama persis. Angkanya sama-sama 2 di atas pembilangnya, penyebutnya sama-sama 8. Jadi mereka adalah sama. Jadi jawaban yang benar untuk nomor 7, hubungan kedua gambar ini antara gambar A dan B. Tadi 2 per 8 yang ini kan A ya. Ini kan A. Ini tadi A ya, yang sebelah kiri ini A. Lalu yang sebelah kanan itu B. Jadi hubungan antara keduanya adalah A sama dengan B. Kita lihat pilihan D. Itu dia jawabannya, anak-anak. Ini dia ketiga soal yang paling jarang dijawab dengan tepat dalam tryout tadi.